Praktikum media pembelajaran matematika digital. Tutorial membuat cover buku matematika materi lingkaran dengan aplikasi Photoshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Robi Rahmatullah, mahasiswa Pendidikan Matematika Angkatan 2019 dari kelas E, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara membuat cover buku pelajaran matematika pada materi lingkaran dengan menggunakan Photoshop. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk kepada tutorialnya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka versi CS6. Nah, selanjutnya di sini kita akan terlebih dahulu membuat cover depannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pertama tambahkan layer dengan cara klik file, lalu klik pilih bagian new, atau juga bisa menggunakan tombol keyboard Ctrl+N. Oke. Nanti akan diarahkan kita kepada pilihan untuk kita menentukan besarnya ukuran dari cover buku yang akan kita buat. Di sini bisa kita namakan cover bukunya itu adalah cover buku matematika, cover buku. Kemudian di sini di width, bagian width kita buat dalam sentimeter. Lalu kita isi ukuran A4, kertas A4, yaitu berarti widthnya 21 dan height-nya adalah 29,7. Kalau sudah, kita buat resolusinya 300. Kemudian di bagian color mode bisa kita buat dia CMYK, agar nantinya misalkan bukunya ini mau cetak, dia mengikuti ke hasil printan CMYK. Kemudian backgroundnya kita buat warna white, warna putih saja. Lalu kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki cover depannya. Nah, bagi langkah selanjutnya kita akan menambahkan ketebalan bukunya. Sebelumnya kita tambah terlebih dahulu garis bantu. Nah, untuk menambahkan garis bantu, di sini kan sudah terdapat rulersnya, sudah teraktif. Nah, namun jika rulersnya belum aktif, maka kita bisa mengaktifkannya dengan melalui menu view. Lalu kita pilih bagian rulers, kita aktifkan. Karena di sini saya sudah mengaktifkannya, maka dia secara otomatis sudah terdapat rulersnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita tinggal menambahkan garis bantunya. Caranya adalah kita arahkan kursor kepada garis rulersnya, kepada seperti roll tersebut. Kita klik 2 kali, kita tahan, kita seret ke bawah. Lalu kita arahkan dia sampai kepada garis pinggir dari cover buku depan yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk bawahnya juga sama, kita klik 2 kali pada rulers, lalu kita geser ke bawah, kita seret ataupun kita drag, dan kita arahkan kepada batas bawahnya seperti itu. Lalu di bagian kanan dan kirinya juga sama, kita arahkan 2 kali. Kita arahkan kursor ke bagian sebelah kiri rulers, lalu kita klik 2 kali dan kita seret ataupun kita drag, lalu kita sesuaikan. Begitu juga untuk yang sebelah kanan, sama caranya seperti ini. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan yang namanya ketebalan buku. Nah,
Adapun cara yang harus kita lakukan, kita tinggal mengklik menu image, lalu kita pilih yang bagian canvas size. Nah, kalau sudah kita pilih, jangan lupa checklist terlebih dahulu relatifnya, dan kemudian di bagian width-nya kita isi dengan ketebalan buku yang ingin kita buat. Misalkan di sini ketebalan bukunya saya buat adalah 2 cm, dan height-nya itu kalau misalkan relatifnya tidak kita checklist, maka height-nya itu tidak mengikuti. Height-nya itu harus kita isi. Sedangkan kalau kita men-checklist relatif, maka height-nya itu nanti dia mengikuti pola dari cover buku depan yang telah kita buat tadi. Nah, lalu di sini kita bisa memilih arah dari ketebalan bukunya, mau muncul di sebelah kanan kah atau di sebelah kiri. Nah, dalam hal ini kita mau memunculkannya di sebelah kiri, maka kita pilih yang bagian kanan sehingga nanti dia mengarah ke kiri. Itu artinya nanti ketebalan bukunya itu mengarah ke kiri dari cover buku tersebut. Dan backgroundnya kita pilih yang white saja, canvas colornya, warna backgroundnya kita pilih warna putih, lalu kita klik OK, sehingga nanti akan kita peroleh ketebalan bukunya seperti yang tertampil pada layar kita ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan garis bantu kembali, cara sama seperti langkah pertama tadi. Kita klik 2 kali, lalu kita seret ataupun kita drag dan kita arahkan. Nah, kan kita sudah memiliki cover depan dan juga ketebalan buku. Maka langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan cover belakangnya. Caranya sama seperti dengan menambahkan ketebalan buku, yaitu kita mengklik menu image, lalu kita pilih bagian canvas size. Lalu di sini karena kan tadi ketebalan untuk membuat cover buku tadi kan ukuran A4, yang artinya width-nya adalah 21, maka kita isi 21 cm, dan kembali bagian arah munculnya cover belakang nanti itu ke kiri, maka kita pilih yang bagian kanan sehingga dia mengarah ke kiri. Kemudian bagian canvas extension colornya kita pilih yang warna putih saja, menyesuaikan dengan keinginan kita. Lalu kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, jadi sehingga kita sudah memiliki cover buku. Nah, jadi setelah kita memiliki cover buku ini, kita bisa langsung memasukkan objek-objek ataupun background yang akan kita buat di dalam cover buku itu. Nah, ada caranya. Yang pertama, kita terlebih dahulu memberikan warna pada background dengan perpaduan warna gradiasi. Nah, jadi langkahnya kita tinggal klik bagian FX ini di sebelah kiri. Perhatikan kursor saya ini di sebelah kiri ada FX, kita klik, lalu kita tambahkan gradient, kita pilih gradient overlay. Nah, kalau sudah, kita tinggal menyesuaikan saja dengan keinginan kita. Misalkan di sini sudah, lalu kita pilih warnanya. Di sini kita pilih misalkan warna biru, kita klik warnanya, colornya kita ganti warna biru seperti ini. Kita ganti lagi. Sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah, kita OK kan. Lalu di sini bisa kita ubah lagi seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik OK, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah, nah jadi backgroundnya kan sudah kita warnai, maka langkah selanjutnya kita menambahkan tulisan-tulisannya. Misalkan di sini saya mau menambahkan logo Unimed dan juga tulisan Universitas Negeri Medan. Caranya adalah pertama kita open. Kalau untuk menambahkan logo Unimed, kita open menggunakan menu file, lalu kita klik open, atau juga bisa menggunakan tombol keyboard Ctrl+O. Ctrl+O. Nanti kita akan diarahkan kepada pilihan untuk kita memilih backgroundnya, untuk memilih objek yang mau kita tambahkan. Di sini misalkan ada logo Unimed, lalu kita pilih.
kalau sudah, kita klik sekali, lalu perlu diingat bahwa untuk bisa menambahkan supaya cantik, tidak terdapat background, maka logo Unimed yang harus kita gunakan adalah berformat PNG yang tidak memiliki background seperti terlihat pada layar kita ini. Lalu untuk menambahkannya kepada cover buku tadi, kita tinggal mengklik sekali pada objek ini, pada objek logo Unimed ini, lalu kita arahkan kepada lembar kerja kita tadi, cover buku, lalu kita masukkan kepada cover bukunya, lalu kita lepas. Kalau sudah, tinggal kita atur besar kecilnya. Kalau mau mengecilkannya, perlu diingat supaya dia tidak berubah ukurannya, supaya tidak mereng-mereng ke samping, ke atas, dan sebagainya. Kita perlu menekan tombol shift, lalu kita kecilkan. Nah, kalau sudah, kita tinggal checklist OK. Lalu di sini kita akan menambahkan yang namanya tulisan Universitas Negeri Medan dengan cara kita pilih tools horizontal type tools, lalu kita arahkan kepada lembar kerja kita, lalu kita klik sekali dan kita ketikkan tulisan yang mau kita buat. Misalkan di sini kan tadi kita mau membuat Universitas Negeri Medan. Kita Ctrl A untuk mengganti tulisannya. Ukuran fontnya bisa kita ganti menjadi 18 atau bisa juga menjadi lebih besar. Kita buat misalkan di sini 18 saja. Lalu kita buat warnanya itu misalkan warna putih. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Dan kita buat misalkan mau buat rata tengah. Lalu kita klik OK. Ukuran font bisa kita rubah di sini. Bebas. Lalu kita klik OK. Nah, jadi di sini setelah kita buat tulisannya, kita juga bisa membuatnya menjadi pinggiran-pinggirannya itu berwarna seperti itu. Ini kan masih belum kelihatan jelas, jadi kita bisa menambahkan stroke yang namanya dengan stroke. Kita pilih FX ini di bawah, fungsi FX ini seperti fungsi FX, lalu kita pilih stroke. Lalu di sini bisa kita atur pengaturannya. Ukuran size stroke-nya itu bebas, mau kita isi berapa, misalkan 10, dia seperti itu. Kita buat misalkan 8 saja, 8. Oke, lalu warnanya kita pilih hitam dan lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita tinggal geser ke atas. Oh ya, ini misalkan kita buat Universitas Negeri Medan, kita enter tahun 2022. Oke. Dan ini misalkan kita buat rata kiri saja. Semuanya kita buat rata kiri, lalu kita klik OK. Dan kita geser. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita selanjutnya menambahkan, misalkan ini adalah bukunya hasil dari kurikulum 2013. Jadi di sini misalkan kita tinggal membukanya kembali, membuka objek yang mau kita tambahkan, lalu kita dengan cara Ctrl+O, lalu kita pilih bagian objek yang mau kita buat tadi. Kita pilih logo kurikulum. Cara sama, kita klik sekali, kita tahan, lalu kita drag kepada lembar kerja kita tadi, lalu kita lepas. Dan kalau sudah, kita tekan shift untuk mengecilkannya, lalu klik kanan, klik kiri, klik sekali, lalu kita kecilkan. Nah, kalau sudah, kita tinggal checklist OK, dan kita ini bisa kita geser ke atas.
Oke, lalu ini bisa kita geser ke atas ya. Kita geser ke atas supaya lebih cantik, dan di sini bisa kita sesuaikan. Nah, kalau sudah, kita bisa membuat ini menjadi rata sama rata seperti itu. Kita klik, kita blok layer 1 logo Unimed, lalu kita tekan Ctrl, kita blok lagi, kita klik untuk logo kurikulum 2013-nya, kita blok logo kurikulum 13. Lalu di sini kan ada pilihan rata tengah, rata pinggir, rata. Kita pilih yang bagian rata tengah seperti ini. Nah, nanti dia akan rata tengah. Dan juga untuk Universitas Negeri Medannya juga bisa kita buat rata tengah, menyesuaikan seperti itu. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan objek lainnya, yaitu persegi di tools rectangle tools. Kita klik, lalu kita kepada lembar kerja dan kita seret seperti ini sampai dia memunculkan. Itu warnanya bisa kita ubah, kita gunakan move tool kembali, warnanya bisa kita ubah menjadi misalkan warna orange. Oke, seperti itu. Lalu kita klik OK, dan ini bisa kita geser. Kita geser seperti ini, bisa kita sesuaikan. Ini juga kita sesuaikan. Nah, selanjutnya kita tambahkan objek baru, bisa kita duplikat di sini. Kita duplikat, kita klik kanan pada rectangle-nya, lalu kita duplikat layer, kita klik namakan, oke. Lalu sini bisa kita atur. Nah, kan sudah memiliki dua objek, bisa kita putar di sini dia. Bisa kita putar. Kalau sudah, kita akan menyatukan kedua layer ini ya, sehingga nanti akan dihasilkan seperti ini. Kita satukan. Oke, kalau sudah, kita tinggal. Kemudian untuk menyatukan layernya tadi, kita bisa blok layer pertama, objek pertama, persegi pertama, kita blok lagi, lalu kita klik kanan dan kita buat merge shapes. Secara otomatis dia akan tersatukan. Nah, lalu selanjutnya kita menambahkan tulisannya. Di sini kita klik dan kita tambahkan lingkaran. Kita Ctrl A, kita buat ukuran hurufnya menjadi lebih besar, menyesuaikan. Bisa kita ganti ukuran fontnya, misalkan kita ganti itu, lalu kita buat dia menjadi tebal dengan cara kita pilih regular ini. Di sebelah atasnya itu kita pilih bold, lalu kita klik OK kalau sudah, lalu kita arahkan ke atas dan kita blok rectangle yang tadi, lalu kita buat bisa dia menjadi rata tengah seperti itu. Dah, kalau sudah, tinggal kita sesuaikan saja. Misalkan di sini lagi mau kita buat dia ukuran fontnya lebih besar, 72 misalkan. Kita blok kembali rectangle-nya, kita buat rata tengah dan kita sesuaikan.
gitu ya. Nah, kalau sudah, kita selanjutnya membuat objek lingkaran, karena kan di sini kita mau menentukan lingkaran, maka kita buat objek lingkaran dengan cara memilih tools rectangle tadi, lalu kita pilih bagian ellipse tool, lalu kita tekan shift untuk menghasilkan lingkaran sempurna, lalu kita klik sekali, kita klik sekali dan kita seret sehingga menghasilkan lingkaran. Nah, untuk mengganti warnanya sama, kita tinggal klik 2 kali pada elipsnya, pada layernya, layer tumbalnya kita klik 2 kali, lalu kita ganti warnanya, misalkan menjadi warna layer pertama itu misalkan warna hijau, objek pertama. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa menambahkan pengaturan lainnya di objek lingkaran yang telah kita buat. Misalkan di sini kita mau menambahkan, kita pilih blend option. Lalu di sini kita tinggal men-checklist behel embed. Lalu kita checklist ini juga seperti itu, kita klik lagi dan sini kita atur, misalkan di sini depth-nya kita isi 10 saja, lalu shape-nya kita perbesar, soften-nya juga seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, untuk menambahkan objek lainnya, misalkan kita mau menambahkan sama dengan, kita tinggal pilih bagian tools horizontal type tool, lalu kita klik, kita arahkan kursor dan kita klik dan kita tambahkan sama dengan, ketikkan sama dengan, lalu kita checklist, kita pilih ukuran fontnya itu, misalkan kita pilih yang bagian di sini bisa kita besarkan kembali sama dengannya. Lalu kita blok kembali elips, kita oke kan, lalu kita blok dan kita buat rata tengah. Nah, kalau sudah, kita tinggal sama dengan ini, bisa kita buat dia menjadi transparansi seperti itu. Kita pilih di sini bagian opacity-nya, kita kurangkan supaya dia lebih transparan. Lalu di sini kita akan menambahkan garis, misalkan kita memanfaatkan garis kurang. Kita memanfaatkan garis kurang ini untuk kita membuat
Sini kita misalkan mau membuat yang namanya tembereng di sini terlebih dahulu, ataupun ya misalkan di sini kita mau membuat tembereng, tinggal kita kecilkan. Kita putar lagi. Dan ini misalkan kita kecilkan. Maka di sini kita setelah membuat tembereng, kita ketikkan tembereng, caranya sama. Kita pilih fontnya itu bagian yang Arial saja, dan ini kita buat 18. Oke, dan struknya misalkan kita tambahkan struknya ke pinggirannya supaya lebih kelihatan warna putih. Kita klik OK. Dan misalkan struknya itu kita buat 15, lalu kita klik OK. Ukuran strukturnya itu 15, lalu kita klik OK dan kita arahkan. Dan kemudian di sini kita akan membuat bagian apotemanya itu berwarna dengan cara kita klik tool seleksi, rectangle marquee tool, dan jangan lupa kita pada layer kita klik dulu sekali, lalu kita seleksi bagian yang mau diwarnai tadi. Kalau sudah, kita klik kanan pada layer di sebelah kiri, perhatikan, lalu kita pilih restrict rasterize layer, lalu pada layer kita klik kanan kembali, lalu kita buat layer via cut. Kita pilih layer via cut sehingga dia sudah terpotong seperti itu ya. Dan kita ganti warnanya, kita klik 2 kali. Di sini kita pilih tools, mengganti ke tools Fine Bouquet Tool, lalu kita pilih warnanya. Misalkan di sini mau kita ganti dia dengan warna ungu, seperti ini. Kita klik OK dan kita ganti warnanya. Nah, kalau sudah, berarti selanjutnya kita supaya lebih terlihat jelas, ini misalkan kita ganti warnanya menjadi warna merah, lalu kita klik OK, dan ini kita klik OK, seperti itu. Nah, jadi itu daerah yang ungu itu merupakan temberengnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sama dengannya, ini bisa kita rocker ataupun kita putar supaya lebih minimalis. Oke, kita putar seperti ini ya. Terus sudah, kita klik OK. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita menambahkan lingkaran baru. Oh ya, di sini bisa kita buat grup untuk lingkaran pertama tadi, create a new group, lalu kita tambahkan masing-masing grup yang tadi. Elips tadi kita tambahkan semuanya kepada grup 1 tadi. Sama juga elips ini tadi kita pindahkan, kita masukkan kepada grup 1. Tembereng sama dengannya juga kita masukkan kepada grup 1. Terus yang bagian ininya juga kita masukkan, semua pokoknya kita masukkan.
yang berkaitan dengan bearing tadi. Bearingnya juga kita masukkan. Kalau sudah, bisa kita atur kembali. Kita buat rata tengah ini. Tidak ini. Nah, kalau sudah, berarti grup 1 tadi bisa kita copy untuk menambahkan lingkaran yang lainnya. Ini bisa, oh ya, bisa kita namakan juga sudut-sudutnya. Misalkan di sini kita copy saja yang bagian temberengnya, kita copy bagian tembereng, kita copy, kita duplikat layer, kita buat misalkan ini dia, kita mau buat R, titik R, ini misalkan kita buat titik R, lalu sini kita arahkan, kita pindahkan dia. Berarti ini kita duplikat kembali, kita buat titik S misalkan. Oke, kita arahkan, kita geser, kita ganti namanya tadi titik S. Oke. Nah, kalau sudah, kita buat lingkaran yang kedua. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat lingkaran kedua dan lingkaran ketiga dan seterusnya. Nah, adapun untuk membuat lingkaran kedua, caranya sama, sehingga untuk menghemat dan waktu agar lebih efisien, maka di sini kita tinggal memindahkan saja dari yang sebelumnya telah saya buat, karena di sini terlalu banyak, sehingga bisa kita di sini kita pindahkan saja sini. Seperti itu, bisa kita pindah-pindahkan. Ini juga sama, cover yang berikutnya kita pindahkan kembali. Seperti itu. Di sini kita duplikat. Pindahkan, lalu ini juga kembali kita pindahkan seperti ini ya, untuk menghemat waktu agar video ini tidak terlalu lama. Ini juga pindahkan. Itu. Lalu kalau sudah semua kita pindahkan, maka tinggal kita susun. Seperti ini. Kita susun terlebih dahulu layer-layernya agar memudahkan kita ya. Kembali kita pindah-pindahkan.
Dan kalau sudah, tinggal kita geser-geser seperti ini. Kita geser lagi. Lalu ini juga kita geser. Kita geser lagi ke sini. Kita geser terakhir, nah ini seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita langkah selanjutnya membuat yang namanya persegi kembali. Membuat persegi kembali di sini seperti itu. Dan berikutnya kita ganti warnanya. Warna oranye kita sesuaikan dengan warna ini saja, lalu kita klik OK. Nah, jadi nanti kalau semuanya telah jadi, kita tinggal mau masukkan saja ya di Photoshop ini. Sehingga nanti kalau sudah kita masukkan, maka nanti hasilnya seperti yang tertampil pada layar kita ini. Ini adalah hasil akhir dari pengerjaan Photoshop yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.